warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di video ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar beserta penerapannya. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Belajar dalam dunia pendidikan merupakan konsep pengetahuan yang banyak dilakukan oleh pendidik. Pendidik harus memiliki kompetensi pedagogi yang matang dengan menguasai teori-teori belajar. Beberapa teori belajar yang harus dikuasai oleh pendidik yakni teori belajar behavioristik, kognitivisme, konstruktivistik, humanistik, dan teori sibernetik. Untuk memahami makna dari masing-masing teori belajar tersebut, berikut penjelasan secara sederhana yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang pertama ada teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang mempelajari perilaku dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan analisis yang dilakukan terletak pada perilaku yang nampak, terukur, tergambarkan, dan dapat diprediksi. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antar stimulus dan respon. Peserta didik dianggap telah melakukan belajar jika dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Contoh, peserta didik dapat dikatakan memiliki kemampuan membaca jika ia bisa menunjukkan kemampuan membacanya dengan baik. Yang kedua itu ada teori belajar kognitivistik. Teori belajar kognitivistik merupakan pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitivistik sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan teori ini dianggap sebagai suatu proses internalisasi ingatan, retensi pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Aktivitas belajar dalam pendekatan ini melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivistik. Dalam teori belajar konstruktivistik, proses belajar merupakan suatu proses pembentukan konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Terwujudnya gejala belajar ditentukan oleh niat belajar peserta didik itu sendiri. Adapun peranan guru dalam teori belajar konstruktivistik adalah memfasilitasi agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransferkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan mendampingi peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Yang keempat ada teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori belajar yang penting dan harus dipahami oleh seorang pendidik. Humanistik sendiri berasal dari kata human yang berarti manusia. Dalam arti luas, humanistik dapat dikatakan sebagai upaya memanusiakan manusia melalui proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari pada proses belajar itu sendiri. Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuk yang paling ideal. Teori ini beranggapan bahwa teori belajar apa saja yang dapat dimanfaatkan dengan tujuan memanusiakan manusia, yakni dapat mencapai aktualisasi diri, memahami diri secara optimal. Teori humanistik juga memandang faktor motivasi
dan pengalaman emosional dalam proses belajar sangat penting. Tanpa faktor motivasi tersebut, maka proses transfer pengetahuan tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Yang kelima ada teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang cukup baru terdengar di kalangan para pendidik. Teori ini menekankan pembelajaran dapat terjadi di mana dan kapanpun tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendidik dan peserta pendidik dapat melaksanakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dalam jarak yang jauh. Pada saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, teori belajar sibernetik menjadi pilihan utama dalam melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baiklah, sekian dari video saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You think I'm such a happy person? No.